Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih Sobat Football United yang selalu mendukung channel ini. Semuanya gue doakan semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, lancar-lancar terus urusan positifnya, lancar-lancar terus rezekinya, dijauhkan dari bahaya. Dan ya, kali ini gue ingin membahas ada 3 hal ya yang ditulis di The Athletic yang ingin seperti biasa gue artikan dan nanti akan dikomentari juga ya. Bagaimana situasi Harry Maguire dulu nih ya. Harry Maguire seperti ditulis oleh Laurie Whitwell. Harry Maguire ini mendeskripsikan bahwa tidak bisa tampil di final Piala FA di mana Manchester United menjadi juara, serta bersama dengan tim nasional Inggris tidak bisa tampil di Euro. Ini merupakan masa paling sulit atau momentum sulit di karirnya. Gareth Southgate ini menolak ya untuk mengambil Harry Maguire setelah sang pemain ini mendapati cedera sebelum final Piala FA. Harry Maguire juga memberikan masa depannya di Old Trafford ya, walaupun kedatangan Leny Yoro dan juga Manchester United ini membuat tawaran untuk Gareth Braithwaite serta Matthijs de Ligt. Dia mengatakan ya, ketika dia mendapatkan cedera, dia berpikir kalau dia akan fit untuk FA final. Dan dia sangat mendorong dirinya untuk bisa tampil di final, namun memiliki cedera lagi sepekan sebelum final. Dan ya itu tidak bisa membuat dia tidak bisa tampil ya kan di final. Pada saat itu dia masih berpikir dia akan bisa tampil untuk Euro, namun ada cedera lagi. Akhirnya ya ini membuat situasi sangat frustrasi bagi Harry Maguire, dan dia menyebutkan ketika saya melihat ke belakang ya, saya berharap sebenarnya kalau bisa saya tidak memiliki masalah tersebut. Tapi saya berpikir sebenarnya kalau saya bisa tampil di final dan saya bisa ikut Euro, tapi itu tidak terjadi. Dan yang menarik juga, apakah ini karena latihan? Nah, kan sering disebutkan wah latihan terlalu keras segala macam ya. Harry Maguire mengatakan ini bukan karena latihan. Erik ten Hag bahkan dia sebenarnya mendorong kita cukup keras di latihan. Tapi dia juga mendukung kita di sesi-sesi tersebut ya, karena dia tidak ingin ada pemain yang cedera lagi. Jadi saya tidak tahu ini sebenarnya kenapa. Buat saya tidak pernah mengalami cedera otot sebelumnya di karir saya. Lalu musim lalu saya mendapatkan 2 atau 3 cedera. Ada banyak tim yang mendapati kesulitan seperti ini. Saya pikir ini bisa jadi karena adanya Piala Dunia di tengah-tengah musim. Ketika di awal musim ya, tentu saja ada beberapa pertandingan di mana lamanya itu bisa lebih dari 100 menit ya. Ketika Piala Dunia Qatar kan memang injury time-nya lama-lama ya. Dan ini bisa jadi ada kaitannya dengan hal tersebut. Lalu disinggung terkait dengan kemungkinan dijual, Harry Maguire mengatakan ya dia ini intinya ya di wawancara ini mengatakan kalau dia dikatakan harus meninggalkan Manchester United oleh klub, dia akan meninggalkan. Tapi sampai dengan sejauh ini belum ada atau tidak ada pembicaraan hal tersebut. Bahkan Manchester United mengabarkan kalau ya Harry Maguire ini akan menjadi bagian tetap di masa depan Manchester United. Dari situ menurut gua sebentar, ya di sisi lain Harry Maguire juga menyinggung ya terkait dengan dicopotnya ban kapten oleh Erik ten Hag. Disebutkan ya itu sebenarnya cukup sulit, tapi ya tidak ada masalah, hubungan kami bagus ya dan ada banyak respect di sana. Dan Harry Maguire pun juga sepakat dengan Manchester United yang tetap dengan Erik ten Hag. Dia mengatakan seperti itu. Oke, ini jadi menurut gua situasi dari Harry Maguire sebagian besar menurut gua peluangnya besar sih ya. Dia tetap akan berada di Old Trafford untuk musim ini.
Dan gue melihat ini menjadi hal yang positif sebenarnya bagi skuad Manchester United. Dia punya pengalaman, dia punya karakter, dia punya kedekatan dengan dressing room ya. Ini merupakan faktor positif karena ketika klub melepas pemain-pemain seniornya, ini juga ada resiko goncang di dressing room. Dan gue melihat Harry Maguire sebagai mantan kapten, dia juga orang yang selalu positif. Dia pernah mengalami siklus naik turun naik lagi. Dia sangat dia sangat mengerti lah situasi klub ini yang memang belum stabil. Dan sekarang dengan adanya perubahan dan juga pembaruan, menurut gue tetap membutuhkan pilar-pilar dari periode sebelumnya. Dan gue menilai ya dari hal tersebut ya, Harry Maguire ini dengan kalau dia stay, maka dia akan memberikan hal yang positif juga terhadap Manchester United. Di samping secara teknis juga gue menilai musim lalu dia tampil fantastis secara keseluruhan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, gue akan ke artikel dari Laurie Whitwell, masih dari Laurie Whitwell, ini juga jurnalis favorit gue. Erik ten Hag 100% percaya kalau Marcus Rashford ini bisa kembali ke form terbaiknya di Manchester United. Erik ten Hag sangat yakin. Rashford pernah mencetak 30 gol di semua kompetisi di musim pertama dari Erik ten Hag. Tapi tentu saja ada masa-masa sulit ya, termasuk juga situasi indisipliner dari Marcus Rashford. Tapi dengan adanya Ruud van Nistelrooy ya, ini diharapkan akan memberikan perubahan dari sisi penyerangan Manchester United, terutama untuk Marcus Rashford, di mana di usia 26 tahun dia telah mencetak 131 gol di 402 pertandingan. Sementara Ruud van Nistelrooy ini mencetak 150 gol untuk Manchester United di 219 pertandingan. Jadi ada 19 gol yang harus dikejar oleh Marcus Rashford untuk bisa menyamai rekor dari Ruud van Nistelrooy. Erik ten Hag mengatakan alasan Ruud berada di sini jelas ya. Dia bisa membantu para striker dan dia bisa lebih dari hal ini. Dengan Marcus Rashford dia harus membuktikan dirinya. Dia sebenarnya mampu, dia mencetak banyak gol, dia telah mencetak banyak gol di usia yang masih muda. Dia sebenarnya mampu untuk melakukannya, jadi saya sangat percaya 100% dia bisa melakukan hal yang dia lakukan beberapa tahun belakangan. Erik ten Hag juga merasa kalau Mason Mount ini dalam situasi yang juga bagus ya. Anda tidak bisa menilai musimnya ya, karena dia artinya musim lalu karena dia cedera, tidak bisa dihakimi. Tapi ketika dia fit, dia merupakan pemain yang sangat bagus untuk kita dan kita bisa menggunakannya karena dia juga pemain yang versatile. Anda membutuhkan tipe-tipe khusus di dalam squad pemain tim ya, dan juga pemain yang memiliki multifungsi. Dan tentu saja dia merupakan salah satu pemain yang bisa bermain di beberapa posisi dan dia bisa membantu tim. Kita saat ini berada di musim yang baru, kita meninggalkan segalanya di belakang, kita melihat ke depan, ada proyek yang sangat luar biasa, proses juga sangat bagus, dan tentu saja akan ada naik dan juga turun. Nah ini harus diperhatikan, jadi akan ada naik dan juga turun, jadi tidak mesti akan setelah ini adanya Ineos dan lain-lain, lalu diharapkan Manchester United akan langsung menang-menang terus ya, menantang Manchester City, trofi datang semuanya. Menurut gue tidak seperti itu sih. Ada banyak adaptasi, ada banyak trial and error juga yang dilakukan oleh manajemen Manchester United, di mana ketika error harus diperbaiki, ketika bagus harus dilanjutkan. Sir Jim Ratcliffe mengatakan 2-3 musim ke depan ini tidak semudah mematikan atau menyalakan saklar lampu. Artinya apa? Ini juga harus dipegang oleh fans, bahwa semua ini ada yang namanya juga proses. Dan ini yang harus kita pegang menurut gue, atau paling tidak untuk gue sendiri ya. Ketika nanti misalnya Manchester United ada periode menurun ya kan, lalu di media, di sosial media, wah katanya sudah Ineos tapi tetap begini, dan tuh kan Erik ten Hag di keep padahal dia begini begitu. Pasti akan ada suara-suara seperti itu yang gue nggak ngerti sebenarnya dasarnya di mana gitu. Karena gue menilai ya semua ada prosesnya, dan apa yang dilakukan selama 10-11 tahun belakangan ini banyak unsur destruktifnya, banyak unsur merusaknya. Dan kalau melihat ke belakangnya lagi, 26 tahun dengan Sir Alex Ferguson, itu tidak mudah loh melanjutkannya ya. Ada banyak hal yang tidak bisa secara otomatis berlanjut. Ada hal yang harus disesuaikan, ada hal yang harus diadaptasikan. Dan sayangnya Manchester United terlambat melakukan hal tersebut. Karena apa yang gue lihat selama 10-11 tahun belakangan ya, Manchester United ini seakan-akan mengharapkan ada hal yang otomatis bisa terjadi setelah Sir Alex Ferguson itu pensiun. Tapi tidak bisa, ternyata ada hal yang sangat banyak perbedaan yang memang Manchester United harus melakukan penyesuaian tanpa Sir Alex Ferguson. Dan sekali lagi sayangnya selama 10-11 tahun belakangan itu tidak dilakukan secara tepat.
inilah saat ini kesempatan untuk bisa melakukannya, tapi ini masih titik awal ya. Oke, dan kabar terakhir yang ingin gua bahas yaitu adalah, ini juga beberapa ditanyakan oleh Sobat Football United ya. Andreas Johnson ini bergabung di staff Erik ten Hag ya. Manchester United dikabarkan oleh Laurie Whitwell lagi-lagi dari The Athletic telah menunjuk head coach Andreas Johnson sebagai first team coach atau pelatih tim utama. Dia 42 tahun ya. Dia ini sebenarnya sudah menjadi head coach di Lillestrøm, klub Norwegia dari bulan Januari, dan sebelumnya dia pernah bekerja ya sebagai staff di Brentford, Arsenal dan juga Southampton. Dan di Southampton inilah dia pernah bekerja secara singkat ya dengan Jason Wilcox yang ya sudah berada di Manchester United sebagai technical director di awal tahun ini. Erik ten Hag mengatakan kalau Johnson ini akan bekerja secara spesifik di area individual development atau perkembangan individu dan juga set plays, termasuk juga set piece ya kan. Kedatangan Johnson ini merupakan kelanjutan dari perubahan dari coaching staff Erik ten Hag di musim panas ini. Di awal bulan Ruud van Nistelrooy dan juga Rene Hake bergabung, sementara Michel van der Gaag dan juga Benny McCarthy ini cabut. Jelle ten Rouwelaar juga datang ke Manchester United sebagai pelatih penjaga gawang. Sementara pelatih tim pertama ya, Steve McLaren dan juga Darren Fletcher ini tetap berada di klub dan akan bekerja bersama Johnson. Dia adalah orang Swedia yang menjadi caretaker dari Malmo dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2022. Dia juga pernah bekerja sebagai technical director di klub Swedia. Jadi dia memiliki pengalaman yang juga bagus ya, juga luas. Dan yang menarik, dia bukan orang Belanda. Dan kabarnya dia direkomendasikan langsung oleh Jason Wilcox. Menariknya, dia akan bekerja dengan Erik ten Hag. Nah, ini sinerginya seperti apa menurut gue juga akan sangat menarik. Tapi memang Manchester United menurut gue butuh ya set piece coach, lalu juga individual performance coach. Gue melihat bagaimana Rene Hake, bagaimana Ruud van Nistelrooy, Darren Fletcher, Steve McLaren, termasuk juga yang terbaru Jelle ten Rouwelaar, jelas itu kiper ya, dan juga Andreas Johnson ini memiliki tugas-tugas secara spesifik dan semuanya ini akan report langsung ke Erik ten Hag sebagai pengambil keputusan secara detail untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek ya, karena dari satu match ke match yang lain. Gue berharap mereka bisa bersinergi secara bagus ya, staf kepelatihan ini, terutama untuk bisa membawa Manchester United musim depan berada di peringkat yang lebih baik lagi dibandingkan dengan situasi sebelumnya. Tentu saja mereka juga butuh adaptasi, ya mereka juga butuh penyesuaian, mereka juga butuh pengetahuan mungkin ya, penambahan seperti itu. Ada kemungkinan akan ada kemunduran-kemunduran yang dihadapi musim ini. Gue juga melihat itu merupakan sebuah kemungkinan karena gue tidak, seperti gue katakan ya, gue tidak berharap Manchester United akan langsung tancap gas menjadi title contender dan lain-lain. Kalau itu yang terjadi pastinya gue happy, tapi itu di luar ekspektasi gue ya. Yang gue harapkan adalah Manchester United kembali ke paling tidak ke situasi di musim pertama Erik ten Hag berada di Manchester United. Kurang lebih demikian ya. Dan situasi itu juga termasuk kembalinya misalnya Marcus Rashford yang bisa kembali tampil bagus, lalu Harry Maguire tadi dibahas ya, juga bisa melanjutkan performa yang lebih positif musim lalu, termasuk juga Mason Mount yang bisa lebih memberikan impact dengan situasi fit yang lebih sering di Manchester United. Hal-hal seperti itu gue harapkan bisa terjadi musim ini. Kurang lebih demikian, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.